Saudara mahasiswa yang berbahagia, semangat pagi, dan terlebih saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, dan Om Swastiastu. Tentu rahayu bagi kita semua dan salam sehat. Kali ini adalah jumpa awal kita di dalam membahas mata kuliah perencanaan organisasi dan sumber daya manusia. Saudara-saudara, saya tentu akan menyampaikan ini sebatas sebagai dosen yang akan menahkodai sebuah perahu pembelajaran, akan tetapi sebenarnya yang ada dinamika adalah saudara-saudara. Saudara harus punya dinamika, kemudian menggunakan apapun platform teknologi informasi, Anda searching Google atau apapun itu untuk enrichment saya maksud pengkayaan saudara-saudara di dalam memahami mata kuliah perencanaan organisasi dan sumber daya manusia. Tentu ada plus minusnya apabila kita mau dan mampu bersusah-susah. Akan tetapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau hanya bermuram durja, apalagi tidak bergerak apapun. Baik, nanti akan kita bahas, saudara-saudaraku, mengenai yang terkait dengan perubahan yang disebabkan apapun. Tapi terlebih dahulu akan saya awali dulu ini slide-nya karena biar akan lebih bagus sekali, dan ini kita awali dulu dari sini, saudara-saudara. Perencanaan sumber daya dan kaitannya dengan organisasi. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu, dan tentunya saya selalu minta tolong kepada Anda semua sebagai generasi muda harus lebih aktif dan lebih progres di dalam menatap ke depan. Jadi selalu harus ada pengkayaan diri ya melalui sebuah kegiatan yang berlebihan menurut saya. Ini ada semacam disclaimer, saudara-saudara, bahwa visual atau gambar foto-foto yang ada di slide ini adalah hasil unduan. Tulisannya hasil, soalnya yang nulis sudah tua ya. Hasil unduan dari dunia maya. Dan diucapkan terima kasih kepada semua kreator yang telah membuat gambar-gambar di dunia maya, dan saya adopt, saya gunakan, lalu saya modifikasi, dan tentu semoga berbalas kebaikan yang berlimpah kepada saudara-saudara yang telah mengkreasinya. Baik, perubahan dalam organisasi, change. Tidak ada yang rentan terhadap perubahan. Semua mengalami perubahan. Inilah yang harus dikembangkan oleh kita semua, tanpa kita sadari bahwa saat ini kita sudah mengalami perubahan. Hari ini, detik ini ada perubahan, yakni tiba-tiba kita terdesain dalam satu mata kuliah dan ada perubahan, yakni ada penambahan pemikiran dan Anda menerima sebuah pemikiran. Itulah yang disebut dengan perubahan. Jadi tidak ada yang rentan, tidak ada yang sakti mandraguna seperti cerita Brahma Kumbara atau apa itu yang ada kesaktian. Kita tidak sakti, dalam organisasi selalu ada perubahan. Tetapi akan muncul juga masalah-masalah, timbul juga masalah-masalah, sehingga kita harus menghadapi bagaimana kita itu menghadapi adanya perubahan. Mungkin ada orang yang resisten terhadap perubahan itu. Saudara-saudara yang berbahagia, bahwa perubahan itu sejatinya tidak bisa dihindari. Kalau kita tetap dan tinggal diam dalam present, tidak menuju ke futures, itu berarti tidak ada kemajuan. Padahal usia pun berubah. Ini yang harus menjadi sebuah kenyataan. Ini adalah reality yang harus diterima. Saudara mahasiswa yang budiman, apalagi terkait dengan disruption era. Jadi era disruption atau era yang penuh godaan, karena tiba-tiba ada Industrial 4.0, semua masuk di dalam ranah digital. Tiba-tiba kita semula senang belanja, tiba-tiba banyak yang online. Kita tinggal memesan di rumah. Tiket tidak perlu beli kemana-mana.
tiba-tiba tiket harus online. Akhirnya apa? Ya penyedia pariwisata, kemudian ya yang bergerak di dunia penjualan tiketing dan sebagainya, sekarang hilang semua. Itu organisasi berubah, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Inilah yang dialami. Nah, ini yang dihadapi oleh kita di masa-masa ini. Saudara-saudara, masalah dalam perubahan atau yang kita sebut, pasti ada orang yang tidak setuju, menolaknya, atau resistant to change, atau juga resistant to change in the workplace. Jadi ini terjadi. Jadi kita menolak dengan perubahan itu. Penolakan itu ada berbagai latar atau background yang mendasari ada penolakan itu. Baik saudara-saudara, kita pahami secara pelan-pelan. Jadi ini bukunya Stephen P. Robbins dalam Organizational Behavioral Concept, ya, Controversies and Application, itu tahun 91, ya. Penolakan atas perubahan itu bisa dilakukan oleh individual. Di dalam buku itu, ya, ada penolakan perubahan oleh kelompok organisasi atau kelompok-kelompok di dalam suatu bagian-bagian di dalam suatu perusahaan, ya. Itu bisa menimbulkan pressure terhadap perubahan yang upamanya secara eksplisit dia akan demo dan sebagainya, tapi yang tidak, yang terhidden itu bisa mengurangi kapasitas kerja, menurunkan semangat dan sebagainya. Inilah yang seharusnya akan kita ketahui bersama untuk bagaimana ini menghadapi problem-problem ini. Tentu saya nanti akan minta tolong kepada saudara-saudara untuk memberikan masukan kepada saya atau memberikan bantuan kepada saya bagaimana mengatasi adanya realitas yang semacam ini. Saudara mahasiswa yang budiman, pertama yang kita bahas adalah individual resistance. Itu bisa habit, kemudian ada secure, rasa amannya berkurang, unsecure, kemudian economic factor, faktor-faktor ekonomi, kemudian ketidakpastian, uncertainty, dan perception. Ya, ini kita nanti akan bahas satu-satu tentang kebiasaan. Coba kalau kita berbicara masalah kebiasaan, orang yang biasanya enak, datang, nyaman dan sebagainya, tiba-tiba ada perubahan. Coba yang biasanya kita bisa jualan di plaza, tiba-tiba ada yang online begitu derasnya, apa yang terjadi? Nah, kebiasaan-kebiasaan itu juga membuat dia sudah di zona aman, rasa aman, tiba-tiba ada perubahan organisasi, strukturnya berubah, kemudian tata aturannya berubah, ya, regulasinya berubah. Ini menolak secara individu. Wah, saya nggak biasa terhadap itu. Bisa mengatakan gitu, saya kurang aman. Wah, saya merasa tertindas ekonomi saya akan terkurangi nanti apa yang saya peroleh. Kemudian dia menghadapi sesuatu yang uncertainty, ketidakpastian. Juga karena tidak tahu apa yang terjadi nanti. Juga persepsi. Saudara-saudara yang berbahagia, tentu kita akan melihat lagi bahwa dari persepsi, cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Persepsi yang melihat sesuatu tadi itu akan membuat mereka melakukan penolakan. Jadi persepsi mempengaruhi sekali untuk bisa menentukan menolak dan menerima. Dan persepsi ini tentunya nanti akan harus bisa dipengaruhi secara eksternal kalau kita inginkan adanya kesadaran supaya supaya setiap apa yang mau ditolakkan itu dipahami bahwa ini adalah sebuah the rule of thumb atau kondisi sine qua non dan pasti berubah. Baik, para mahasiswa yang budiman, dalam pertemuan awal ini kita nanti juga akan bahas, ya. Kalau tadi individu, sekarang adalah organizational resistance, ya. Jadi resistensi yang terjadi dalam organisasi. Suatu misal kehadiran artificial intelligence, kemudian ada robot, dan ternyata juga ada perubahan-perubahan. Belum lagi dampak luas perubahan itu yang terproliferasi. Suatu misal begini. Kalau satu bagian lain berubah, tentu bagian lain akan berdampak. Itu dampak luas. Nah, ini nanti akan saya bahas apa yang dimaksud dengan inertia structure.
Jadi sebuah inersia itu adalah gambaran ketika struktur dibangun berdasarkan kemajuan-kemajuan sekarang. Dengan struktur terbangun itu dianggap ancaman. Akhirnya ada penolakan. Kemudian dampak luas yang saling mempengaruhi. Satu dengan yang lain berkaitan. Akhirnya harus terjadi perubahan. Perubahan itu luas sekali, internal dan eksternal. Itu juga membuat organizational resistant. Kemudian inersia kelompok kerja. Jadi begini, kelompok kerja dengan ikatan-ikatan yang kuat itu menjadi sebuah in-group yang kuat akan menolak sesuatu perubahan-perubahan. Kemudian juga merasa ada keancaman terhadap keahliannya. Jadi sebetulnya orang yang expert itu pun juga akan kehilangan tempat ketika ada temuan-temuan yang baru. Maka ini juga akan menghadapi sebuah ancaman. Apabila seorang ahli kemudian berkumpul di dalam suatu society, masyarakat atau serikat, ini akan bisa membuat kelompok-kelompok ancaman terhadap perusahaan yang dikelola, terus ada perubahan, kemudian ada supporting others, supporting dari yang lain terhadap orang-orang yang sama keahlian, menolak semacam itu. Ini juga ancaman. Kemudian juga authority yang berlebihan yang dimiliki seseorang akhirnya bisa mengeluarkan pekerja tanpa apapun dengan dasar organisasi ini, maka akan kehilangan orang-orang dengan kekuasaannya itu akan menghilangkan beberapa fungsi-fungsi yang seharusnya memang harus hilang karena ada yang bersifat lebih efisien. Ini juga menjadi ancaman, ya. Kemudian tentang alokasi sumber daya. Jadi ada semacam urutan. Kalau kita itu tidak ada visi ke depan, itu peris, bahaya. Kalau tidak ada misi, confuse. Kemudian kalau tidak ada keahlian, gugup, anxiety. Kalau nggak ada aturan, rule, akan konflik. Kalau tidak ada ya resource, ya juga ancaman ketika sumber daya tidak bisa mendukung. Dan organisasi ini jadi resistensi organisasional ini terjadi ketika orang-orang berkerumun untuk memikirkan bagaimana sumber daya ini, alokasi sumber daya ini apabila nanti bisa digantikan oleh robot suatu misalnya. Juga alokasi sumber daya yang diartikan adalah sumber daya yang ada apakah mampu membackup setelah ada perubahan-perubahan akibat kemajuan teknologi. Ini yang nanti akan kita harapkan saudara-saudara bisa memberi atau menolong saya. Nanti tolong berikan bantuan pemikiran untuk mengatasi berbagai penolakan itu, dan buatlah bisa individu, bisa kelompok untuk diajukan kepada saya pemikiran-pemikiran itu dalam bentuk platform apapun. Dan hanya itu yang saya berikan, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara yang budiman, sebenarnya masih banyak nanti kita bisa ketemu lagi, tapi terima kasih yang sebesar-besarnya pada pertemuan awal ini. Dan pertemuan kedua, ketiga mari kita rancang untuk lebih santai. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.